Pekerja di depannya ini akan sial, memperbaiki pipa rumah orang, tidak memeriksanya, lalu menyuruhnya mengganti semuanya. Tak hanya tagih uang 2 kali lipat, dan tak jamin pipanya akan kembali bagus. Menghadapi tukang yang tamak, mafia ini tersenyum, mengambil tongkat bisbol, membuktikan dirinya juga jago memperbaiki, dan mafia itu langsung menghajarnya. Tapi tetap tidak puas, ambil palu lagi, dan menghajarnya sampai ke rumah sakit. Karena sering dikejar mafia lain, dia memutuskan untuk pensiun. Sekarang, dia dan keluarga hidup di desa terpencil. Saat sedang belanja di supermarket, dia dicibir orang sekitar bahwa make up-nya sangat minor seperti wanita tak benar. Tapi mereka tak tahu profesinya dulu pembunuh berantai. Istrinya pun membalas dengan api, kemudian keluar dengan elegan. Saat anak mafia tiba di sekolah baru, tapi dia dibully teman di sekolah baru. Tapi anaknya membalas mereka dan membuat rencana pembalasan, mengumpulkan kelemahan mereka, menghasut murid terpintar dengan mainan demi tugas, lalu menghasut teman lain dengan tugas, dan menghasut cewek bandel dengan nilai. Akhirnya pembalasan tercapai. Mereka menghajar pembuli. Anak ceweknya juga digoda senior karena kecantikannya, tapi dia tak menolak. Dan dibawa mereka ke tepi sungai, si cowok melonjak, menggodanya dengan rayuan, lalu mengambil raket memukulnya. Saat mereka pulang, si ayah takut mereka dibully, dan bertanya kabar mereka. Semuanya menjawab baik. Tapi mafia tidak mudah tobat. Semua mafia mengincarnya, dan siapa yang membunuhnya akan mendapat 200 miliar. Istrinya menyuruhnya di rumah saja, jangan membuat masalah. Suaminya berjanji, tapi esoknya suaminya keluar, lalu memutuskan tahu gubernur karena sebotol mineral. Mafia itu mencari gubernur memberitahu air di rumahnya berwarna kuning. Gubernur harus bertanggung jawab, tapi gubernur tak mau tahu, membuktikan air di rumahnya normal. Gubernur juga menyuruh mafia diam. Lalu mafia itu menghajar gubernur. Lalu mafia itu pergi ke sumber airnya. Saat sampai, mafia itu lebih kecewa. Air di sini juga kuning. Akhirnya tahu saat bertanya sumber masalahnya. Ternyata sumbernya dari pabrik kimia. Warga hanya bisa minum air tercemar. Lalu mafia itu pergi ke pabrik kimia. Bersabar nunggu 2 jam. Akhirnya menemui direkturnya. Tapi malah diabaikan saat mafia itu bicara. Lalu mafia itu mengikat kaki direktur, menariknya berjalan 2 meter. Lalu berkata padanya, "Aku orang yang adil. Jika aku diabaikan saat ngomong, maka akan kupatahkan kakimu." Akhirnya mafia itu tahu cara menghentikan air tercemar. Dengan mematikan turbin nomor 5, maka air di desa tidak akan tercemar. Dengan menyetel alarm dan bom, lalu saat waktu tiba, turbin akan diledakkan. Mafia itu pun tertawa saat melihat air jernih. Saat di gereja, pendeta berharap istri mafia mengaku dosa dan berjanji tak akan menyebarkan rahasianya. Sebenarnya istrinya tak ingin menceritakan dirinya seorang pendosa. Tuhan tak akan mengampuni. Pendeta tersenyum dan berkata, Tuhan akan mengampuni kita semua. Lalu istrinya mengaku semuanya. Dia merasa sangat lega dan datang lagi esoknya untuk mengaku dosa. Pendeta tiba-tiba ngamuk dan berkata, "Kalian keluarga iblis." Istrinya pun pergi. Anak gadisnya nelpon sambil nangis. Ternyata dia menyukai gurunya. Hubungan keduanya berkembang. Sebelum gurunya pergi, dia membukanya dan mengunci. Setelah gurunya sampai di Paris, mereka pertama kali telepon, lalu dia ditolak. "Gila, kamu gadis yang baik, tapi kita tidak cocok." Anaknya segera bersiap ke Paris ingin menghabisi gurunya. Lalu di sini, anaknya membuat masalah besar. Sekumpulan mafia ini membunuh semua polisi untuk mencegah adanya korban melapor. Mafia itu sudah pensiun tapi keberadaannya bernilai 200 miliar. Tapi malah terbongkar karena ketidaksengajaan anaknya. Pembunuh datang ke rumah mafia dan dia masih tak menyadari. Pembunuh itu segera menghancurkan rumahnya. Keselamatan mafia dipertanyakan. Istrinya juga ditemukan. Tiba-tiba mafia menyerang dari belakang dan istrinya membunuhnya. Di tempat lain, kakak adik itu bertarung sendiri. Si kakak menyerang dengan tongkat, lalu adiknya membawa senjata. Dan saat pembunuh itu tak sadar, si kakak menembak salah satu. Si adik juga menembak yang tersisa. Tiba-tiba peluru si cowok habis dan pergi mengganti senjata. Pembunuh lain membawa pisau dan menyerang ke arahnya. Lalu si adik menembaknya. Pembunuh terakhir pun ditembak mati. Akhirnya mereka sekeluarga selamat. Tapi keberadaan mereka tersebar. Terpaksa pindah rumah lagi.